Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zareka Fatma dengan NPMD 1E019046, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu. Di sini saya akan sedikit memberitahu atau menjelaskan bagaimana cara saya mengerjakan soal statistika mengenai korelasi produk momen, korelasi parsial dan juga korelasi ganda. Baiklah, di sini bisa kita lihat terdapat soal dilakukan penilaian terhadap 17 mahasiswa Prodi Perpustakaan Unisbu dengan hasil sebagai berikut. Ada skor I, skor J, dan skor K dari 17 partisipan. Nah, sebelumnya kita harus menjumlahkan dulu skor I dengan cara memblok semuanya. Kemudian autosum, dapat hasilnya, begitu juga dengan skor J. Setelah kita dapat jumlahnya semua, kita akan menghitung korelasi produk momen dari variabel-variabel tersebut. Seperti yang pertama itu ada RIK, caranya dengan klik function, kemudian klik korel. Oke, nah dari sini terdapat array 1 dan array 2. Array 1 itu kita isi dengan skor I, dan array 2 itu kita isi dengan skor K. Kemudian klik OK. Nah, di situ terdapat nilai yang dihasilkan yaitu 0,300489. Kemudian yang kedua yaitu LJK, caranya sama, klik function, kemudian korel. Oke. Nah, ada juga array satunya, kita isi dengan skor J. Kemudian array 2 kita isi dengan skor K. Kemudian klik OK. Dapat hasilnya 0,635794. Begitu juga dengan yang ketiga. Sama caranya. Array 1 kita isi dengan skor I. Dan array 2 kita isi dengan skor K. Skor J. Oke, didapat hasilnya 0,452662. Nah, ini adalah nilai-nilai korelasi yang didapat dari menggunakan rumus tadi. Kemudian, itu kita harus mencari batas acuan kritis korelasi dengan cara N dikurang 1, yaitu 17 kurang 1 sama dengan 16, dan R tabelnya yaitu 0,497. Nah, ini kita lihat nilai RIK-nya itu lebih kecil daripada nilai R tabel. Jadi, ini tidak memiliki hubungan. Jadi tidak ada hubungan antara variabel I dengan variabel K. Kemudian yang kedua kita lihat juga 0,635794 itu dia lebih besar dari 0,497, jadi dia memiliki hubungan. Terdapat hubungan antara variabel J dan K. Orientasi nilai hidup itu berpengaruh dengan perilaku prestatif mahasiswa. Kemudian yang LIJ itu dilihat dia lebih kecil daripada nilai R tabel, jadi dia tidak ada hubungan. Nah, inilah tadi hasil-hasil yang didapat dari korelasi produk momen, yaitu hubungan antara motivasi berprestasi, orientasi nilai hidup, dan perilaku prestatif mahasiswa. Kemudian selanjutnya kita bisa menghitung persen hubungan korelasi antar variabel. Seperti yang kita lihat, yang pertama IK, itu kita masukkan nilainya 0,300489 dikali 100%, itu hasilnya 30,01.
0,04%. Kemudian yang JK sama, kita masukkan 0,63574 dikali 100% sama dengan 63,57%. Kemudian IJ 0,452662 dikali 100% sama dengan 45,26%. Nah, ini adalah presentasi hubungan korelasi antar variabel I, J, dan K. Yaitu variabel I mempengaruhi variabel K sebesar 30,04%, variabel J mempengaruhi variabel K sebesar 63,57%, dan variabel I mempengaruhi variabel J sebesar 45,26%. Ini ya. Selanjutnya kita mencari korelasi parsial antara variabel I, K, J. Caranya bisa kita masukkan rumus. Di sini sudah saya tulis rumusnya dari korelasi parsial RIKJ. Bisa dilihat di sini. Kita pindahkan. Nah, ini dia tidak bisa menghasilkan langsung nilai kan? Jadi di sini kita harus ganti dengan nilai yang sudah kita dapat di korelasi produk momen. Nih, nilai-nilai ini yang kita masukkan ke sini. RIK-nya, kemudian RIJ, kemudian RKJ. Nilai RKJ ini sama dengan nilai RJK ya, 0,635794. Kemudian RIJ 0,452662. Kemudian RKJ kita ganti, itu sama dengan LJK ya. Nah, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita sudah dapat nilai dari korelasi parsial RIKJ yaitu 0,018437. Selanjutnya yang kelima yaitu RJKI. Itu rumusnya sama, hanya variabelnya saja yang berbeda. Ini rumusnya RJKI itu ada sama dengan buka kurung 2 kali ya, buka kurung 2 kali RJK tutup kurung dikurang buka kurung RJI dikali RKI tutup kurung 2 kali garis miring buka kurung 3 kali 1 dikurang buka kurung RJI pangkat 2 tutup kurung 2 kali kali buka kurung 1 dikurang buka kurung RKI tanda pangkat 2 tutup kurung 3 kali pangkat 0,5 tutup kurung. Sama seperti tadi, kita pindahkan. Nah, ini kita ganti nilai-nilainya dengan nilai korelasi produk momen yang sudah didapat.
LJK yaitu 0,635794, LJI atau LIJ itu sama 0,452662. Kemudian LKI itu sama nilainya dengan LIK 0,300489. Kemudian LJI atau LIJ 0,452662. Kemudian LKI atau LIK itu sama 0,300489. Kemudian klik enter. Nah, didapat nilai LJKI nya itu 0,587642. Nah, ini bisa kita lihat angka yang sudah didapat dengan tingkat kekuatan hubungan atau korelasi. Jadi yang pertama tadi itu dia berada di letak 0,00 sampai 0,20, yang berarti tidak ada korelasi antara variabel-variabel tersebut. Tidak ada korelasi. Jadi tidak ada hubungan antara variabel I dan J walaupun diperantarai oleh variabel K. Dia tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu LJKI itu 0,587642. Itu dilihat nanti ya. Sebentar, salah. Itu kita lihat berada di rentan 0,41 sampai 0,60, berarti memiliki korelasi sedang. Jadi hubungan antara variabelnya itu sedang. Hubungan variabel antara J dan I itu sedang dan diperantarai oleh variabel K. Kemudian selanjutnya yaitu korelasi ganda RKIJ. Nah, di sini saya juga sudah tulis rumus korelasi ganda. Jadi ini angka atau huruf-hurufnya ini sesuai dengan variabel-variabelnya. Kita pindahkan. Nah, sama seperti korelasi parsial tadi, variabel-variabelnya itu nilainya diganti dengan korelasi produk momen yang sudah didapat sebelumnya. Kemudian LJK 0,635794. Kemudian LIK 0,300489. Lalu RJK 0,635794. Kemudian RIJ 0,452662. Kemudian ini LIJ kita ganti juga 0,452662. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita dapat nilai korelasi ganda RKIJ-nya 0,635953. Di mana korelasi ini dia memiliki hubungan yang kuat. Memiliki korelasi yang kuat. Dia hubungan IJ itu secara bersama-sama secara kuat terhadap variabel K.
Nah, ini sudah kita dapat semuanya. Kita pindahkan dahulu RIK, kemudian RJK, kemudian RIJ, pindahkan, kemudian korelasi parsial RIKJ, RJKI, dan korelasi ganda RKIJ. Nah, ini nilai-nilai yang sudah didapat dari korelasi produk momen, parsial, dan ganda. Kemudian dapat dianalisis. Yang pertama, nilai RIK itu lebih kecil daripada R tabel, jadi keduanya tidak memiliki hubungan dan hanya berpengaruh sebesar 30,04%. Yang kedua, nilai RJK-nya lebih besar daripada R tabel, jadi memiliki hubungan sebesar 63,57%. Yang ketiga, nilai RIJ itu lebih kecil dari R tabel, jadi dia tidak memiliki hubungan atau hanya mempengaruhi sebesar 45,26%. Yang keempat, variabel IJ tidak memiliki korelasi walaupun diperantarai oleh variabel K, keduanya tidak memiliki hubungan. Dan yang kelima, hubungan variabel JI memiliki korelasi sedang yang diperantarai oleh variabel K. Dan keenam, terdapat hubungan yang kuat antara variabel IJ secara bersama terhadap variabel K. Nah, itulah tadi bagaimana cara saya menyelesaikan soal statistika mengenai korelasi produk momen, korelasi parsial, dan juga korelasi ganda. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada kesalahan. Saya harap teman-teman yang menonton ini mengerti, dan juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu yang sudah mengajar kami statistika. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.